Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan penyakit hipertensi dengan saya Astriani NIM 241451. Saya Nur Fauzia dengan NIM 241414. Saya Fitri Aulia dengan NIM 24140044. Saya Dewa Andriana dengan NIM 241413. Definisi hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis di mana tekanan darah dalam arteri lebih tinggi dari normal, yaitu di atas 130/80. Kondisi ini bisa menyebabkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan baik. Baik, selanjutnya kita masuk di faktor-faktor risiko hipertensi. Yang pertama itu ada faktor usia, di mana faktor usia di sini ada di atas 65 tahun. Yang kedua, riwayat keluarga hipertensi. Yang ketiga, obesitas. Yang keempat, kurang aktivitas fisik. Yang kelima, mengonsumsi garam secara berlebihan. Yang keenam, mengonsumsi alkohol dan kafein secara berlebihan. Yang ketujuh, merokok. Yang kedelapan, stres. Selanjutnya yaitu gejala-gejala hipertensi. Hipertensi seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas pada tahap awal sehingga sering disebut sebagai silent killer. Namun, jika tekanan darah terus meningkat, gejala yang mungkin muncul meliputi sakit kepala, pusing, mimisan, gangguan penglihatan, sesak nafas, dan nyeri dada. Selanjutnya yaitu gejala-gejala hipertensi. Adapun dampak hipertensi atau tekanan darah tinggi itu dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Hipertensi juga dapat menyebabkan gangguan seksual dan gangguan saraf dan kerusakan retina. Selanjutnya, pencegahan hipertensi. Yang pertama itu pola makan, yaitu mengurangi konsumsi garam, lemak jenuh, dan kolesterol, konsumsi buah-buahan, sayuran, ikan, dan minyak olive, batasi konsumsi makanan cepat saji, konsumsi kopi tanpa gula, teh hijau atau teh hitam. Yang kedua, aktivitas fisik. Olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari atau 150 menit per minggu. Olahraga yang dapat dilakukan seperti senam aerobik, jalan atau berlari, bersepeda, serta berenang. Kebiasaan tidak merokok dan menghindari asap rokok, menghindari konsumsi alkohol, kelola stres dengan baik, istirahat yang cukup. Simaklah penjelasan video kami berikut ini. Studi hipertensi yang kami angkat adalah seorang pasien yang memiliki keluhan dan ingin melakukan pemeriksaan kepada seorang dokter di suatu klinik. Nama ibu siapa? Saya Dewa. Umur kurang lebih 50. Kalau boleh tahu keluhannya apa ya ibu? Keluhannya karena sakit kepala, sesak, bisa juga pusing, kurang lebih sudah 1 minggu. Kalau boleh tahu faktornya ibu? Faktornya dulu sering minum dan beralkohol, sering juga stres. Oh iya, baik ibu, bisa ditunggu ibu. Setelah perawat mengidentifikasi data pasien dibawa masuk ke dalam ruangan dokter untuk melakukan tindakan pemeriksaan. Assalamualaikum. Salam, Yesus. Ini dokter ada tadi pasien yang ingin melakukan pemeriksaan. Ini data dirinya tertulis ya. Baik, di sini perawat memberikan data diri pasien kepada dokter untuk dilakukan pemeriksaan pertama, yaitu pemeriksaan tekanan darah. Langsung saja masuk ya, langsung saja suruh masuk ke ruangan saya. Baik, saya akan panggil ya ibu dokter. Permisi. Setelah dokter mengonfirmasi ingin melakukan tindakan kepada pasien, perawat selanjutnya memberitahukan kepada pasien untuk memberi saran agar masuk ke dalam ruangan dokter untuk melakukan tindakan pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah pasien masuk ke dalam ruang dokter, pasien ditanyakan terkait keluhan dan faktor kenapa kondisi tubuhnya tidak normal. Selanjutnya, di sini ditanyakan lagi sudah berapa lama gejalanya timbul. Iya dok. Misalnya sejam atau 2 jam berapa kali Ki sakit kepala?
2 kali lah dalam 1 jam. Pusing yang dirasakan itu yang gelap penglihatan atau sampai gelap ya? Baik Bu, saya tensi dulu. Setelah dokter melihat keluhan pasien, dokter langsung melakukan tindakan pemeriksaan tekanan darah karena gejala yang tadi disebutkan oleh pasien itu sama dengan gejala tekanan darah tinggi. Sini dokter langsung mengambil tindakan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakan tensimeter dan menggunakan stetoskop. Cara kerja tensimeter yaitu pompa udara ke dalam manset hingga tekanan cukup tinggi. Perlahan lepaskan udara dari manset dan dengarkan denyutan jantung melalui stetoskop. Catat tekanan sistolik saat denyut jantung pertama terdengar dan catat tekanan diastolik saat denyut jantung terakhir menghilang. Adapun tekanan darah normal untuk orang dewasa itu sekitar 90 sampai 120 mm hidrogirum dan tekanan darah bila dianggap tinggi itu tekanan darah lebih dari 130 per 80 mm hidrogirum dan tekanan rendah itu dikatakan di bawah 90 sampai 60 mm hidrogirum. Setelah pasien diperiksa, ternyata pasien mengalami hipertensi dengan angka lebih dari 130 per 80 mm hidrogirum. Kadar garam Pak yang dikonsumsi. Jangan kita terlalu mengonsumsi garam karena itu bisa menjadi salah satu faktor kenapa kita tinggi tensi tak Bu. Gara-gara tinggi tensi tak yang mempengaruhi sakit kepala tak. Terima kasih dok. Ya sama-sama Bu. Nanti di apotik. Ya. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 kelompok 3 Soalnya sering Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di kuis pertama. Faktor apa saja yang mempengaruhi hipertensi? A. Kurangnya aktivitas fisik. B. Tidur berlebih. C. Main game. Atau D. Penggunaan kontrasepsi. 3, 2, 1. Kuis yang kedua. Berapa tekanan darah orang yang mengalami hipertensi? A. 80 per 90 mm hidrogirum. B. 90 per 80 mm hidrogirum. C. 100 atau 90 mm hidrogirum. D. 130 per 80 mm hidrogirum. 3, 2, 1. Selanjutnya kuis yang ketiga. Bagaimana seseorang ingin mencegah terjadinya hipertensi? A. Berobat ke dukun. B. Mengkonsumsi makanan bergizi. C. Rajin push up. Atau D. Diet. 3, 2, 1. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.